Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Toko bangunan di Sanur Denpasar terbakar. 6 mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif masih minim. Untuk bacalek DPD, dari 18 bacalek hanya 1 orang perempuan. Perajin bunga emas Desa Kamasan bertahan sejak tahun 80-an. Pertahankan mutu dan kualitas agar terus diminati wisatawan. Kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan di Sanur Denpasar pada Minggu siang. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk dapat memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah toko bangunan di Jalan Batur Sari nomor 75 Sanur Denpasar. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 siang usai toko bangunan tersebut tutup. Dari sejumlah video amatir milik warga yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi, disertai kobaran api yang melahap hampir seluruh bangunan. Menerima laporan warga, 6 unit mobil kebakaran dari Pos Denpasar dan Badung dikerahkan BPBD Kota Denpasar untuk memadamkan api pada toko bangunan berlantai 2 ini. Hingga 2 jam pasca ditemukannya kepulan asap, kobaran api nampak masih terjadi. Koordinator Kegawat Daruratan Kota Denpasar, Agung Arteja mengatakan, petugas pemadam yang mendengar suara ledakan beberapa kali langsung menjebol tembok untuk memudahkan penanganan. Sementara belum diketahui penyebab pasti dari terjadinya kebakaran ini. Awalnya kronologisnya laporan dari masyarakat ke Pusalok bahwa di Jalan Sanur Kau terjadi kebakaran di toko bangunan. Kita yang pos terdekat dari Renon meluncur pos Juanda karena mengingat api besar, kita kerahkan semua pos dan sekarang dibantu oleh 1 unit dari Badung. Tadi yang kesulitan yang dialami oleh petugas apa? Kesulitannya ya karena medannya kita untuk mendekati titik apinya agak untuk mendekat sampai ke titik Macet apinya. di jalanan tadi. Macet di jalanan. Penyebab duganya apa, Pak? Penyebabnya masih kita belum di asesmen nanti. Di sini kita asesmen karena masih dalam penanganan. Ada berapa unit PMK yang di? Unit semua 4 pos kita 5 unit tambah Badung lagi. Pada Minggu pukul 15 WITA, api sudah berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena toko sudah tutup. Petugas Baronang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polisi dari Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung. Pelaku berprofesi sebagai dokter gigi bernama Iketut Arik Wiantara, berusia 53 tahun. Sang dokter pernah ditahan polisi karena kasus yang sama. Senin yang lalu, polisi kembali menangkapnya saat melayani seorang pasien aborsi di tempat praktiknya di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung. Pengungkapan ini berawal dari adanya iklan jasa aborsi di dunia maya. Dalam penyelidikan terungkap, dokter yang tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, IDI, juga pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara di tahun 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
Tersangka yang memiliki keahlian sebagai dokter gigi ini kembali membuka praktek aborsi sejak tahun 2020 hingga akhirnya kembali ditangkap polisi. Karena perbuatan ini sudah yang ketiga, yang dilakukan oleh tersangka. Untuk perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Untuk tindak pidana tersebut, yang bersangkutan sudah divonis dan diputus hukuman 2,5 tahun penjara. Kemudian yang kedua juga pernah melakukan pada tahun 2009, baru keluar dari penjara pada saat itu. Tersangka melakukan kembali dan diproses tetap mendapat hukuman selama 6 tahun penjara kurungan di PN Denpasar. Selanjutnya oleh penyidik Sudut 5 Siber berawal dari adanya iklan di salah satu web terkait adanya praktek aborsi oleh dokter inisial A yang berlokasi di Jalan Raya Padangluih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ya, dari hasil tersebut, penyidik Sudut 5 melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 8 Mei lalu, pukul 21.30, penyelidik menggerebek lokasi tersebut dan mendapati tersangka dokter A ini sedang melaksanakan praktek baru saja selesai. Satu orang pasien yang saat ini sudah kita periksa juga sebagai saksi. Nah, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut, tersangka mengakui melakukan kegiatan ini sudah mulai dari tahun 2020. Tersangka terancam pasal 194 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Mudah-mudahan kali ini sang dokter kapok melakukan praktik aborsi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Karangasem dalam 6 bulan terakhir ini sudah mencapai 273 kasus. Guna mengantisipasi kasus demam berdarah tersebut, RSUD Karangasem juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan pasien, termasuk ruang perawatan. Direktur RSUD Karangasem Dr. IGD Yulia Sena menyampaikan, meski jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Karangasem mencapai ratusan kasus dalam 6 bulan terakhir ini, namun bulan Mei 2023, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Karangasem sudah mengalami penurunan dibanding bulan April. Namun demikian, faktor cuaca tak menentu juga bisa memicu peningkatan kembali kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sendiri mencatat dari bulan Januari hingga Mei 2023, ada sebanyak 273 kasus demam berdarah. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Sekarang kasusnya sudah turun ya untuk DB ya. Jadi penanganannya seperti biasa, kami tetap kita antisipasi untuk lonjakan kasus lainnya, tentunya dari penyediaan dari sisi ruangan, kemudian dari obat-obatan dan cairan yang kita butuhkan. Kita sudah strateginya, misalkan ini musim setelah hujan seperti itu, kita sudah antisipasi hal-hal tersebut. Untuk saat ini ada yang dirawat berapa? Ada. Kira-kira berapa pasien? Jumlahnya belum pasti ya, jumlah pastinya belum kita dapatkan. Kita belum dapatkan pasti jumlahnya di lapornya untuk hari ini. Nanti akan saya sampaikan lagi. Sementara menurut data Kadinkes Karangasem, pada Januari 2023 terdapat 67 kasus DBD, Februari 59 kasus DBD, Maret 83 kasus DBD, April 56 kasus, dan Mei saat ini baru terjadi 8 kasus DBD. Sementara jika dibandingkan jumlah kasus DBD di tahun 2022 jauh lebih tinggi, yakni Januari 2022 sebanyak 79 kasus DBD, Februari 60 kasus DBD, Maret 59 kasus, April 111 kasus, dan Mei 174 kasus, dengan total kasus dari Januari hingga Mei 2022 sebanyak 483 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.